imam sekalian yang saya kasihi, biarawan biarawati, umat beriman yang saya kasih dalam Tuhan. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita semua telah berkumpul bersama sebagai gereja selama hari-hari sidang kita. Hari-hari persidangan yang telah berakhir, kita muliakan, kita mahkotai dalam rahmat perayaan Ekaristi Kudus pada sore hari ini. Kita berdoa penuh iman, harapan dan kasih. Kiranya rahmat Allah akan meneguhkan seluruh dinamika jalan kita bersama di gereja lokal yang kita cinta ini selama hari-hari ke depan. Kita semua sebagai gereja telah mengawali tahun yubileum 2025 pada tanggal 1 Januari kemarin. Saripati dari tahun yubileum adalah bahwa gereja, umat Allah, lebih merasakan rahmat belas kasihan Allah yang maha rahim, yang menyentuh kemanusiaan kita serentak sebagai insan yang beriman, yang berharap, dan yang mencintai. Saya amat berharap bahwa rekan-rekan imam, para agen pastoral sekalian, kita semua telah membaca dengan seksama makna dan tujuan dari tahun yubileum 2025 ini, sebagaimana diamanatkan oleh Paus Fransiskus dalam Bulla Spes non confundit. Pengharapan tidak pernah mengecewakan, yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kini adalah tugas kita bersama untuk menjelaskan dengan seksama menjalankan tahun yubileum ini dalam konteks ladang perutusan kita masing-masing. Perutusan kita di kevikepan-kevikepan, perutusan kita di paroki-paroki, kuasi paroki, dan juga di komunitas-komunitas religius. Dan akhirnya, kiranya setiap paroki telah memiliki pedoman praktis bagaimana menghayati tema peziarahan pengharapan. Tema misa penutupan sidang pastoral serentak menjadi perutusan kita pada kesempatan ini ialah Ia telah mengutus aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sangat jelas bagi kita bahwa dari tema ini terdapat 3 kata kunci untuk dimaknai. Pertama, mengutus. Kedua, memberitakan. Dan ketiga, tahun rahmat Tuhan. Sangat mudah bagi kita untuk menangkap bahwa seluruh dinamika persidangan kita sesungguhnya adalah satu proses reanimasi, revitalisasi paradigma hidup perutusan kita, hidup misioner kita. Karenanya, kembalilah kita kepada sakramen permandian dan sakramen penguatan yang telah kita terima. Sebagaimana anggota gereja lewat permandian, kita tak mungkin luput dari karakter misioner ini. Gereja pada hakikatnya berciri misioner, seperti yang ditegaskan Paus Paulus ke-6 dalam dokumen Evangelii Nuntiandi, dan juga oleh Paus Yohanes Paulus II dalam Redemptoris Missio. Para romo, mudah-mudahan dokumen-dokumen gereja ini tetap menjadi referensi kita dalam pelayanan kita, karena itulah panduan kita dari Bapak Suci. Nika buat baca TikTok tiap kita. Nika hemongkir situ, tetuerkin TikTok, tetuerkin dokumen gereja. Apalagi para saudaraku, para imam yang saya kasih dan saya cintai, kita tahu lewat tahbisan, khususnya pada saat peletakan tangan uskup,
peletakan tangan itu memiliki 3 arti penting bagi kita sekalian ketika kita ditabiskan. Pertama, peletakan tangan itu menjadi tanda kehadiran Roh Kudus. Kedua, peletakan tangan itu menjadi tanda perutusan. Dan ketiga, peletakan tangan itu memeterai kita bahwa kita milik Allah. Walaupun seringkali kita kadang-kadang tergoda bahwa lebih banyak orang lain atau orang tertentu yang memiliki kita, bukannya Allah dan kehendaknya yang memiliki kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, inti dari perutusan kita sebagaimana disampaikan oleh Santo Paulus adalah kasih Allah yang menyelamatkan. Kita mewartakan kasih Allah yang menyelamatkan secara khusus pada tahun jubileum ini, agar umat secara nyata merasakan bagaimana sentuhan kasih Allah itu melalui pelayanan-pelayanan kita. Kita semua adalah orang-orang yang diamanatkan Tuhan untuk memberitakan kasih-Nya yang berkelimpahan. Dan kita semua, entah dalam tugas atau jabatan apapun, telah memiliki kekuatan kasih sebagai modal dasar sekaligus kekuatan utama dalam pelayanan, yakni kasih Allah itu selalu bekerja dalam diri kita. Surat pertama Rasul Yohanes dalam bacaan pertama menegaskan hal itu ketika ia berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya kira hal yang sama yang digarisbawahi oleh Profesor Marto Sujito dalam renungan rekoleksi awal sidang kita. Sebab itulah, renungkanlah dan sadarilah diri kita sendiri sebagai orang-orang yang dikasihi Allah. Kalau kita tidak pernah merasakan bahwa diri kita dikasihi Allah, tak mungkin kita mewartakan kasih itu. Tanpa kesadaran seperti ini, kita tentu tak bernyali atau kehilangan animo untuk mewartakan kasih itu dalam pewartaan kita. Dalam teologi Yohanes, semoga kita masih ingat mata kuliah eksegesi ini. Kasih itu adalah aktivitas Allah yang utama, bukan pertama-tama aktivitas kita. Karena itulah Allah di dalam Yesus memanggil kita semua untuk hidup dalam kasih dan selanjutnya mewartakan kasih itu. Dan di jalur pewartaan Yohanes, kasih Allah yang jadi ilham hidup kita mesti dinyatakan dalam kasih kita terhadap sesama. Karena itu, saudara-saudaraku, ingatlah, kita tentu akan menjadi pendusta-pendusta yang hebat sekiranya kita bilang sungguh mengasihi Tuhan, padahal kita membenci sesama kita. Kita singkirkan domba-domba kita. Kita hanya mau mempertegas di antara umat, antara kawanan domba yang baik dan mana kelompok kawanan yang tidak berkenan di hati kita, dan bukannya untuk mencari dan mendapatkannya kembali. Itulah yang dapat kita tangkap dari pewartaan Rasul Yohanes pada bacaan pertama. Saudara-saudaraku terkasih, iman kita dalam Yesus tentu akan bertahan dalam harapan yang benar ketika kasih itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kita lihat akhir-akhir ini banyak tayangan yang memperlihatkan kepada kita bahwa penganut-penganut agama terlibat dalam debat-debat agama. Eksistensi agama terasa saat agama nampaknya ada hanya pada level apologetik. Di situ ada kesibukan berat untuk menciptakan tesis-tesis pembenaran agama sendiri, walau dengan claiming sulit diterima oleh akal sehat. Saya kira rekan-rekan sekalian,
ikuti itu di media sosial. Kita tak bermaksud untuk mengatakan bahwa ortodoksi iman itu tak penting, bukan. Tetapi bahwa kita semua sebenarnya sudah berada di level penghayatan nyata demi kehidupan iman masing-masing kita. Karena itulah, sekali lagi, buatlah agar kasih itu menjadi nyata melalui hidup kita. Rasul Yohanes menulis, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintah Allah itu tidak pernah berat. Yang berat adalah hati kita untuk memulainya. Saudara-saudaraku, kiranya dalam paroki-paroki kita tidak boleh pernah hilang atau semakin luntur suasana kasih persaudaraan itu. Bisa saja ada paroki-paroki yang waktu untuk pengumuman tambahan dari pastornya lebih panjang dari perayaan Ekaristi itu sendiri. Sebab pastornya ada dalam kecemasan akan umatnya. Karena itulah ada banyak sekali mohon perhatian. Mohon perhatian. Dan akhirnya hati umat kita dipenuhi dengan kecemasan dari banyaknya mohon perhatian itu. Akhirnya umat kembali ke rumah dengan hati tak nyaman, lupa inti homili, sebab hati sudah terganggu dengan banyaknya tambahan mohon perhatian dari pastornya. Sekiranya juga keluarga-keluarga kita mesti dipenuhi dengan ungkapan kasih yang nyata itu dalam panggilan dan perutusan sebagai suami dan istri, dan sebagai orang tua. Anak-anak hidup dalam kasih, masyarakat hidup dalam kasih, sebab semuanya telah berawal dari alam keluarga yang penuh kasih. Kini saudara-saudara terkasih, Santo Lukas, penginjil yang kita dengar bacaan Injil hari ini, kembali menyerukan apa yang disampaikan Nabi Yesaya tentang penggenapan Roh Tuhan yang hadir dalam diri Yesus, yang segera akan mengungkapkan kasih Allah secara nyata. Yesus diurapi untuk mewartakan kabar baik. Dan kita bertanya, apa isi kabar baik itu? Apa yang dibaca oleh Yesus dari kitab Nabi Yesaya segera akan dipenuhi dalam dirinya untuk mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Seperti apa gerangannya? Pertama, pembebasan kepada para tawanan. Saya yakin di paroki-paroki kita ada begitu banyak umat kita yang jadi tawanan pastoral. Banyak umat kita menjadi tawanan sakramental. Banyak umat kita menjadi tawanan administrasi di kantor paroki. Saya hanya ingin bertanya pada kita semua, adakah jalan supaya dan usaha kita agar para tawanan itu, umat kita sendiri, diampuni sehingga tak terkesan kantor paroki telah menjadi ruang sidang pengadilan dan pastor paroki telah menjadi jaksa penuntut umum sekaligus hakim agungnya. Yang kedua, apa yang mau diwartakan? Penglihatan bagi orang-orang buta. Ingatlah akan tugas kita untuk menegaskan nilai-nilai Injili yang bermarwah dan menyentuh hati semua umat kita, juga menyentuh dunia ini. Tentu tak dimaksudkan dengan buta fisik seperti di zaman Yesus. Buta dalam konteks dunia modern ialah dunia yang penuh dengan kegemerlapan, dengan cara hidup dan isi kehidupan yang semakin nyentrik. Saya katakan semakin nyentrik. Isi kehidupan justru semuanya telah membutakan kehidupan. Ketika dunia menawarkan gaya hidup cepat saji yang menebalkan mental instan, yang melahirkan sikap dan perbuatan koruptif,
Dan kita mesti berani memberitakan Injil perjuangan hidup dan kerja keras. Itulah cahaya yang membuka kebutaan itu. Yang ketiga, pembebasan orang-orang tertindas. Ketika ketidakadilan, kekerasan, serta begitu banyak aksi intimidatif, teror, penyesatan, berita palsu, hoax, gosip, isu-isu liar tak bertanggung jawab semakin menyesakkan dada kita dan sungguh mengganggu kenyamanan hidup bersama, maka pemberitaan dan usaha demi keadilan dan perdamaian mesti semakin digencarkan tanpa putus asa dan selalu dalam pengharapan Tuhan akan membantu. Kita tetaplah menjadi peziarah di dalam peziarahan pengharapan itu. Dengan satu tegasan lain dari pewartaan Paulus pada jemaat di Roma, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dengan memohon rahmat Allah yang Maha Kuasa, secara resmi kami membuka tahun pastoral Ekaristi Transformatif 2023.